kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peta konsep teori perkembangan dan strategi pembelajaran mengenai murid yang dididik oleh Pak Tony. Nah, di sini ada 4 murid yang memiliki karakteristik yang menonjol, yakni Nina, Adi, Mario, dan Laksmi. Seperti apa teori perkembangan dan strategi pembelajarannya? Kita akan simak pembahasan dari Nina yang nanti akan disampaikan oleh saudari Ayu Mulya, kemudian Adi yang akan disampaikan oleh saudara Debbie, kemudian Mario yang akan disampaikan oleh saudari Cynthia, Laksmi yang akan disampaikan oleh saudari Ayu Amelia, dan kesimpulannya akan disampaikan oleh saudari Dea. Kepada Kakak Ayu, kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Nina. Di sini Nina adalah sebagai murid yang memiliki pemikiran konkret, yaitu kuat dalam hitungan konkret, namun sulit bernarasi emosional dan selalu bergantung pada aturan. Teori perkembangan yang cocok untuk Nina itu adalah teori Piaget atau kognitif. Karena apa? Karena Nina ini cenderung memahami konsep itu melalui benda-benda yang nyata. Sedangkan strategi pembelajaran yang diterapkan adalah yang pertama itu menggunakan model fisik siklus air. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi penguapan dengan air panas dan air es. Dilanjutkan dengan lembar langkah-langkah itu harus jelas, yang mana diberi target. Tugas itu harus spesifik. Target tugasnya itu harus spesifik. Nah, di sini tugas Nina dalam kelompok itu adalah sebagai pencatat data pengamatan yang dilakukan di dalam kelas bersama kelompok-kelompoknya yang lain, yakni sama Adi, Mario, dan juga Laksmi. Baik, saya akan menjelaskan tentang Adi. Di sini Adi memiliki karakter pencari teman, peduli perasaan teman, menjaga harmoni teman, menjaga harmoni sosial, dan akademiknya sedang. Teori perkembangan Adi yaitu Erikson, industri versus inventory, butuh pengakuan sosial, dan Colbert atau Ciligan, moral berbasis kepedulian dan hubungan. Strategi pembelajaran yaitu diskusi kelompok tentang pemanfaatan air, penugasan peran koordinator atau penjaga kerjasama, kegiatan kolaboratif eksperimen siklus air dan dampaknya bagi kehidupan. Terakhir, refleksi kelompok tentang pentingnya air bagi kehidupan. Di sini contoh penugasan Adi yaitu sebagai koordinator kelompok. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Mario. Mario ini memiliki karakteristiknya, ya, dia adalah ketua eksperimen. Di sini digambarkan aktif secara fisik, kemudian sulit duduk lama dan rasa ingin tahunya tinggi. Kemudian dari perkembangan yang dikembangkan sesuai dengan karakter Mario adalah Gabart dan atau Malina, yaitu fisik dan motorik kebutuhan aktivitas geraknya, di mana menjelaskan bahwa anak usia sekolah dasar memiliki kebutuhan besar untuk bergerak. Oleh karena itu, strategi pembelajaran dirancang melalui eksperimen langsung, kemudian aktivitas luar ruangan, sistem giliran praktik agar kebutuhan geraknya tetap terpenuhi sekaligus mendukung pemahaman konsepnya. Jadi strategi pembelajaran dari Mario sendiri, ini Mario akan melakukan eksperimen, yaitu membuat siklus air. Kemudian yang kedua, aktivitas outdoor, mengamati penguapan. Mengamati penguapan ini bisa terjadi di lingkungan sekitar sekolah, misalnya di halaman sekolah atau di luar sekolah. Kemudian penugasan secara langsung untuk bereksperimen. Karena Mario ini sangat terampil fisik dan sulit duduk lama, maka penugasan secara langsung ini sangat tepat untuk strategi pembelajaran ini. Lalu yang terakhir, aturan giliran agar semua anggota mencobanya. Mario akan diposisikan yang paling pertama supaya apa? Supaya terampil fisik dan rasa ingin tahu serta sulit duduk lamanya ini terpenuhi oleh teori perkembangan ini. Baik, di sini saya melanjutkan di karakter Laksmi. Laksmi ini pemimpi kreatif, karena Laksmi ini imajinasi dan bahasanya sangat kuat, tetapi kurang nyaman dengan struktur yang terlalu kaku. Kemudian Laksmi ini sensitif
terhadap kritik. Kemudian ini sesuai dengan teori sosial kognitif dari Vygotsky, yaitu yang mengedepankan interaksi sosial dan bimbingan bertahap dalam perkembangan sosial, dalam perkembangan kognitif. Karena itu strategi yang digunakan adalah menggambar ilustrasi siklus air, kemudian dapat bermain peran petualangan air, kemudian bimbingan bertahap, kemudian juga apresiasi proses kreatif bukan hanya hasil belajar. Jadi itu saja tadi semua yang sudah kelompok kami paparkan. Kesimpulannya akan saya sampaikan, yaitu tadi sudah secara rinci, yaitu Nina sebagai pemikir konkret, Adi pencari teman, Mario petualang eksperimen, dan Laksmi sebagai pemimpi kreatif. Jadi di sini kami memaparkannya sesuai dengan teori yang spesifik di antara karakter masing-masing murid dari Pak Tony ini. Jadi kesimpulannya adalah, jadi Nina belajar optimal melalui benda nyata dan instruksi yang jelas. Kemudian Adi sendiri berkembang melalui kerjasama dan peran sosial dalam kelompoknya. Mario membutuhkan aktivitas yang secara fisik dan eksperimenlah secara langsung itu untuk menumbuhkan rasa eksperimen mereka. Mario. Kemudian Laksmi menonjol dalam kreativitas dan ekspresi visual dengan bimbingan bertahap. Kemudian contohnya itu penugasannya tadi belum disampaikan, yaitu menggambar ilustrasi siklus air. Nah, dengan mengintegrasikan teori-teori ini dan strategi yang tepat diberi oleh guru, nanti guru akan menciptakan pembelajaran yang inklusif, bermakna, dan aktif. Pendekatan ini tidak hanya membantu pemahaman konsep siklus air, tapi juga mengembangkan keterampilan sosialnya, kreativitasnya, dan rasa ingin tahu peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.